Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Waalaikumsalam. Marvindi dan dua teman saya, Rafdi Ramadan dan Erlangga Binantra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi Knowledge Management System di Kanza Allshop. Nah, apa sih Kanza Allshop? Kanza Allshop merupakan online shop yang menjual berbagai macam tas pria maupun wanita dan menampilkan produk-produk yang sedang trendy. Kanza Allshop juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap user, memperluas pemasaran, dan aktif meningkatkan penjualan menggunakan sistem informasi berbasis website agar produk yang dijual dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan mempermudah transaksi online shop. Nah, visi misi Kanza Online Shop sendiri, yang pertama itu ada visinya menjadikan Kanza Allshop sebagai online shop tas yang maju dan terkenal. Kedua, memperkenalkan berbagai macam produk tas terbaru. Misinya pertama memberikan pelayanan terhadap pelanggan atau masyarakat dan memperluas pemasaran produk-produk tas Kanza Allshop. Nah, proses bisnis yang dipakai dalam Kanza Allshop sendiri itu berbentuk konteks diagram. Proses bisnis yang terjadi pada sistem ini yaitu pelanggan diharuskan memiliki account dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu pelanggan bisa melakukan pembelajaran produk-produk yang dijual pada Kanza Allshop. Setelah itu pelanggan telah selesai melakukan belanja, pelanggan dapat melakukan transaksi dengan melewati tahap check out yaitu penentuan alamat, penentuan pemilihan kurir pengiriman dan penentuan cara pembayaran. Lalu pelanggan akan mendapatkan faktur secara langsung setelah menyelesaikan transaksi dengan status preparation in progress. Selanjutnya, Kanza Allshop kemudian mengecek dan mempersiapkan barang yang akan dikirim ke pelanggan. Lalu metode pembayarannya yang terjadi di dalam transaksi pembelian ini menggunakan transfer antar bank dari bank pelanggan ke bank Kanza Allshop sendiri. Lalu barang dikirim oleh jasa kurir pengiriman dan akan sampai ke pelanggan tergantung dari wilayah pengiriman itu. Lalu flowchart yang dipakai di Kanza Allshop ini adalah proses pemesanannya mulai terus habis itu home, terus ada 3 option, pemilihan gambar, produk yang ingin dipesan, terus pemilihan kategori pada katalog, terus pemesanan dengan menu search. Nah, habis itu pilih item, terus dipesan, terus masuk ke troli, login, terus check out, invoice-nya keluar, lalu konfirmasi order, dan selesai. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Gita. Akan saya lanjutkan tentang implementasi antarmukanya. Nah, di sini dari flowchart yang tadi kan ya, kita bisa dilihat dari form login-nya. Yang untuk form login sederhana, sini bisa dilihat form login itu kita harus mempunyai user, PIN ataupun password. Lalu admin bisa langsung menekan tombol masuk. Nah, untuk ini berbentuk halaman masuk login pada sistem penjualan Kanza Allshop. Next. Lalu halaman register user. Nah, di sini user harus meregister data di awal ya. Bisa dilihat ada nama depan, nama belakang, email, lalu passwordnya, serta tanggal lahir. Next. Nah, berikut halaman utama user. Ketika Anda sudah masuk login, nah halaman utama ini merupakan halaman utama dalam aplikasi user, yaitu untuk menampilkan aplikasi yang berada dalam Kanza Shop, Allshop. Next. Nah, berikut adalah keranjang belanja. Jadi ketika Anda sudah memasuki atau sudah memilih item atau produk, di sini adalah tampilan antarmuka dari keranjangnya atau troli. Nah, dari produk-produk yang ada, maka otomatis tersimpan di troli belanja seperti ini.
Ya, bisa dilihat ini adalah tampilan sederhananya dalam troli belanja atau keranjang belanja. Next. Oke, lalu di sini ketika Anda sudah memasuki keranjang belanja atau troli belanja, pelanggan harus memasuki alamat informasi seperti pengiriman dan pembayarannya untuk melanjutkan check out-nya. Oke, next. Nah, ketika setelah melakukan pembelanjaan, user akan mengkonfirmasi halaman belanjanya. Yang di sini kita bisa dilihat yaitu halaman konfirmasi pemesanan. Apakah itu telah disetujui ataupun divalidasi atau tidak. Jadi di sini sudah dilihat juga, bisa dilihat juga di gambaran kecil seperti ini. Oke, di sini bisa dilihat yaitu sudah disetujui atau divalidasi ya. Next. Ya, untuk selanjutnya silakan untuk Kak Rafdi. Baik, untuk analisis kelebihan sistem berjalannya, satu dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar, transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas dari jarak maupun waktu. Yang kedua, untuk kelebihan sistemnya, menurunkan biaya operasional itu sendiri, operating cost. Karena transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban yang berlebihan, dan lain-lain itu tidak perlu terjadi. Yang ketiga, bisa untuk melebarkan jangkauan. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Yang keempat, dapat meningkatkan customer loyalty. Hal ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan. Yang kelima, meningkatkan supply manajemen transaksi e-commerce, menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia, sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply manajemen yang baik harus ditingkatkan. Next. Untuk analisis kelemahan sistem ini, terdapat 5 poin. Yang pertama, munculnya modus kriminal atau tindak kejahatan baru, yaitu penipuan online yang juga sangat marak beberapa tahun terakhir ini. Pembajakan kartu kredit yang dilakukan oleh para peretas atau black hacker yang menerobos masuk ke dalam jaringan sistem server perbankan maupun pada merchant online terdapat pada poin kedua untuk analisis kelemahan sistem ini. Pada poin ketiga, hukum yang belum secara jelas mengatur tentang e-commerce dan perdagangan digital. Yang keempat, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal infrastruktur teknologi, transportasi, maupun di e-commerce, jika membandingkan kota-kota besar dengan kota-kota kecil di berbagai wilayah Indonesia. Poin terakhir, kepercayaan konsumen, khususnya terhadap pengguna teknologi e-commerce di Indonesia, masih sepenuhnya belum berjalan dengan merata. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami untuk analisa sistem KMS pada aplikasi Kanjashop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.